Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Auron Harbas dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem rekomendasi wisata Sulawesi Utara dalam penerapan SAW atau Simple Adaptive Weighting. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pendahuluan metode SAW. Apa itu SAW? Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW adalah alat SPK untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria. Untuk cara kerjanya sendiri, normalisasi matriks, keputusan, dan perkalian dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Untuk penerapannya di sini cocok untuk wisata, ideal untuk pemilihan lokasi wisata, mempertimbangkan biaya, fasilitas, lokasi, dan aksesibilitas. Kemudian tujuan sistem rekomendasi, beberapa sistem yang telah kami buat, ada 3 sebagai contohnya. Rekomendasi objektif, memberikan rekomendasi destinasi wisata yang paling sesuai dengan preferensi wisatawan. Kemudian trade-off biaya dan kualitas, mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan kualitas fasilitas. Aplikasi web interaktif, memungkinkan perbandingan lokasi dan perankingan visual secara real time. Kemudian untuk kriteria penilaian wisata, budget biaya skala 1 sampai 10, semakin kecil maka semakin baik. Untuk bobotnya itu sendiri ada di 0,3. Kemudian lokasi strategis, skala pertama hingga ke 10, semakin tinggi semakin strategis. Untuk bobotnya sendiri 0,4. Kemudian ada fasilitas, skala 1 sampai 10, semakin tinggi semakin lengkap. Untuk bobotnya sendiri 0,2. Kemudian di bagian terakhir ada aksesibilitas, skala 1 hingga 10, semakin tinggi semakin mudah dijangkau. Untuk bobotnya sendiri yaitu 0,1. Langsung saja kita masuk ke bagian programnya. Nah, misalnya di sini kita menambah lokasi baru, contohnya Bunaken saja. Kemudian untuk budgetnya pakai sesuai dengan sistem default. Ketika akan update bobot, kemudian bobot update sudah dijalankan, maka sistem akan mengeksekusi program dari Simple Adaptive Weighting di sini. Nah, langsung terubah untuk Bunaken. Kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Halo, nama saya Aditya Kambe dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pada slide ini kita dapat melihat ini merupakan tabel dari data awal untuk lokasi wisata Sulawesi Utara yang berisi data-data dari lokasi wisata untuk Bunaken, Taman Nasional Bungani, Danau Tondano, Gunung Lokon, Pulau Lembe, dan air terjun untuk Kima Atas. Selanjutnya ada konsep dasar dari SAW. Beberapa konsep dasarnya seperti normalisasi matriks yang berdasarkan pada jenis kriteria, benefit, atau cost. Lalu ada perkalian untuk bobot yang merupakan hasil normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Lalu penjumlahan skor. Skor tertimbang dijumlahkan untuk setiap alternatif dan perankingan untuk alternatif diurutkan berdasarkan skor akhir tertinggi. Rumus normalisasi untuk kriteria benefit dan kriteria cost seperti yang di bawah ini. Dan untuk perhitungan skor akhir rumusnya itu VI sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dikali WJ dikali R IJ. Lalu untuk fitur-fitur aplikasinya ada seperti tampilan data lokasi, hasil normalisasi, hasil perankingan SAW, lalu ada fitur untuk rekomendasi terbaik, ada juga fitur untuk analisis budget friendly, ada fitur untuk input data kostum, dan input untuk fitur update bobot kriteria. Alur kerja dari sistem ini juga yang pertama mulai dari input data, lalu kedua normalisasi, dan ketiga perhitungan skor, keempat perankingan, dan kelima visualisasi hasil. Perkenalkan, nama saya Haikal Kalukuna. Saya akan lanjut presentasinya. Berikut ini dia adalah hasil ranking dari SO. Pertama adalah rank pertama dari Danau Tondano dengan skor SO-nya dari 0,7611. Nilai aslinya budget 4, lokasi 8, felicitas 7, dan aksesibilitas 8. Rank kedua adalah Pulau Lembeh dengan skor SO 0,7607 dengan nilai asli budget 7, lokasi 9, fasilitas 9, dan aksesibilitas 9. Dan rank ketiganya adalah Bunaken dengan skor SO-nya 0,7403 dengan nilai aslinya budget 8, lokasi 9, fasilitas 8, dan aksesibilitas 7. Slide berikut ialah keterbatasan dan saran pengembang.
Pertama, keterbatasannya. Skala penilaian subjektif. Berikut jumlah kriteria terbatas. Tidak ada penandanan data kualitatif dan bobot statis. Untuk saran pengembangannya, pertama, integrasi data real time dan penambahan kriteria populasi dan keamanan. Berikutnya, metode hybrid, sama dengan AHP. Berikutnya, machine learning clustering wisataan. Berikut, aplikasi mobile dan multi-user preference. Kesimpulannya, implementasi SO berhasil. Aplikasi web berhasil menerapkan SO untuk merekomendasi wisata di Sulawesi Utara. Gunakan adalah terbaik. Gunakan dengan nilai 0,6960 menjadi rekomendasi terbaik, diikuti Pulau Lembeh dan Danau Tondano. Antarmuka interaktif. Pengguna dapat menambah data dan mengubah bobot kriteria sesuai preferensi dan terakhirnya potensi pengembangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.